Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya murid-murid ibu semuanya? Apakah keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat? Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa kira-kira yang ingin memimpin berdoa? Reno, silahkan. Ya, Ibu pimpin saja ya berdoanya untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, dan semoga dalam belajar tidak ada kendala apapun. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menyerap semua ilmu yang akan kita belajarkan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya, Ibu tadi lupa mengecek kehadiran anak-anak. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Semua sudah hadir? Reno sudah hadir? Normi? Iya, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Adapun kita belajar hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak bisa mengamati gambar center yang nantinya anak-anak bisa mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang menyusun center itu supaya center bisa menyala. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca sebuah teks eksplanasi, anak-anak dapat menyimpulkan serta mengidentifikasi topik permasalahan yang disajikan oleh teks. Tujuan yang ketiga, dengan mengidentifikasi gambar dan melakukan serta mengamati dan melakukan wawancara, anak-anak bisa menyebutkan, bisa memberikan informasi tentang pengaruh apa saja dalam kehidupan dengan adanya ditemukan listrik ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu mulai ya. Anak tahu ini yang sedang Ibu bawa? Ya benar, ini adalah senter. Iya, ini senter. Iya, kira-kira apa saja penyusun dalam senter ini, komponen apa saja yang membuat senter ini melah? Baterai, Bu. Ya, betul. Apalagi? Ada lampunya juga, Bu. Iya, ada bola lampu, lampunya. Bu. Apalagi? Ada kabelnya, Bu. Pinter. Apalagi? Satu apa yuk? Ada on off ya? Karena kalau iya, ada saklarnya. Nah, dari semua komponen ini yang kalian sebut tadi, kira-kira tahu tidak apa fungsi di komponen-komponen ini? Coba sebutkan. Siapa yang tahu? Apa fungsi dari baterai? Reno, fungsi baterai? Sebagai sumber tenaganya, Bu. Pinter, bagus. Sebagai sumber energi listriknya. Sekarang kabel, siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari kabel? Untuk menghubungkan arus listrik. Pinter, dia sebagai media pelur arus listrik. Sekarang fungsi dari lampunya siapa yang bisa sebutkan? Supaya terang, Bu. Iya benar, lampu itu sebagai benda yang aliri listrik. Yang terakhir saklar, apa fungsi dari saklar? Iya, saklar itu berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arah listrik. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini ada baterai, ada lampu, ada bel, ada solar. Baterai itu fungsinya benar yang anak-anak tadi sebutkan, bahwa batu sebagai sumber energi listrik, lampu sebagai benda yang dialiri listrik.
Kabelnya itu sebagai dia penyalur arus listrik dan saklar itu berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Sampai ini paham? Paham, Bu. Nah, coba perhatikan rangkaian di sini. Apa yang dapat anak-anak jelaskan dari kedua gambar ini? Apakah ada perbedaan di gambar ini? Iya. Ini artinya ini kabel ini di sini adalah saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik tadi. Jika saklarnya ini terbuka, artinya rangkaian listriknya terbuka. Artinya apa yang terjadi di sini? Pinter, Normi. Ya, jadi yang terjadi aliran listriknya tidak terhubung. Sumber energi listrik dari baterai tidak mengalir ke lampu sehingga menyebabkan lampu itu padam. Nah, apa yang terjadi dengan gambar yang keras yang bisa menjelaskan? Iya, ini ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup itu saklarnya terhubung sehingga arus listriknya bisa mengalir dan membuat dua lampu ini menyala seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang ini rangkaian tertutup yang kita bahas tadi, yaitu komponen terhubung. Nah, rangkaian tertutup itu dibagi menjadi dua, rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Seperti itu. Kira-kira apa yang dapat anak-anak amati dari kedua gambar ini? Ya, benar. Ini ada rangkaian seri, yang satu rangkaian paralel. Yang dikatakan tadi bahwa dalam rangkaian tertutup ada rangkaian seri. Seri itu yang bagaimana? Anda bisa menyebutkan? Kan? Rangkaiannya tidak bercabang, Bu. Iya, rangkaiannya benar sekali. Ini rangkaian tidak bercabang, dia disusun secara seri. Kalau lampu satunya mati, Ya. yang satu tidak ikut mati, Bu. Pinter. Yang rangkaian apa, Ruth? Yang rangkaian paralel, Bu. Oh, kalau lampu satu mati, maka lampu satunya tidak mati. Benar. Rangkaian paralel itu kelebihannya, jika satu lampu ini matikan, maka lampu yang lain akan menyala. Teks eksplanasi itu apa? Yang bisa menjelaskan? Ya, teks eksplanasi itu teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini sifatnya kenyataan, tidak direka-reka. Apa yang terjadi dengan betul-betul terjadi seperti Michael Faraday menemukan arus listrik benar-benar jadi. Makanya buat sebuah paragraf itu disebut dengan paragraf eksplanasi seperti itu. Ini ada tentang penemuan baru yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Contohnya tadi apa yang sudah ditemukan oleh Michael Faraday? Iya benar, arus listrik. Lampu ini, bagaimana ini lampu listrik bisa membawa perubahan pada sosial budaya masyarakat? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Wulan. Dulu kita, orang-orang tua kita masih pakai lampu tembok. Setelah ditemukan listrik, sekarang rumah-rumah jadi terang karena adanya lampu listrik. Pinter, iya itu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya dalam bentuk penerangan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas ini, siapa yang bisa menyimpulkan berbagai penemuan yang dapat mengubah dunia ini, ya? Dari arus listrik yang ditemukan Michael Faraday, lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, itu semua membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya ada video pembelajaran yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Bisa jika ada hal-hal yang tidak dipahami bisa WA Ibu, hubungi Ibu lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak dan belajar baik pada hari ini. Tetap sangat semangat dalam belajar walaupun anak-anak belajar secara mandiri.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.